Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Agustin dengan NIM 40120111068. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sentralisasi, kewenangan pengelolaan dan perizinan dalam revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara, di mana yang kita ketahui bahwa Indonesia sendiri merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, baik itu sumber daya alam hayati maupun sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam tersebut sebagaimana telah diatur dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan kata dikuasai ini memiliki makna bahwa pengelolaan semua sumber daya alam termasuk bahan galian pertambangan berada di tangan negara dan pemerintah. Meliputi kewenangan dalam mengurusnya, mengatur, serta mengawasi secara meluas guna mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan untuk kepentingan perseorangan. Yang pertama, pada pasal 33 ayat 3 tersebut memberikan kekuasaan kepada negara untuk menguasai kekayaan alam di Indonesia dan dipergunakan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, sumber daya alam non-hayati atau sumber daya alam yang mampu menghasilkan energi, diantaranya adalah mineral dan batubara. Mineral dan batubara merupakan sumber daya yang memiliki arti penting dalam memenuhi kebutuhan serta hajat hidup orang banyak. Tidak dapat dipungkiri, hasil dari bahan tambang mineral dan batubara akan selalu dibutuhkan seperti minyak bumi dan batubara yang dapat diolah sebagai bahan bakar. Yang pertama itu ada aluminium, yang kedua ada besi sebagai perkakas juga bisa digunakan, yang ketiga ada emas yang dapat digunakan sebagai perhiasan dan investasi, serta masih banyak lagi yang lainnya. Di Indonesia, subsektor mineral batubara memegang peranan penting bagi pembangunan nasional guna mendukung pertumbuhan perekonomian nasional. Di Indonesia hingga saat ini, sektor mineral dan batubara masih menjadi kontributor peningkatan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Yang ketiga itu keberadaan SDA Mineraba akan memberikan manfaat jika ada perusahaan atau korporasi yang mampu mengelola sumber daya minerba tersebut. Di Undang-Undang Minerba terjadi pergeseran kebijakan di mana negara tidak lagi sebagai pihak yang inferior terhadap perusahaan pertambangan asing, melainkan sebagai pihak yang memiliki kuasa atas sumber daya mineral dan batubara. Dengan adanya perubahan tersebut, pemerintah dapat mengatur serta menjadi pengendali atau pengarah perusahaan nasional maupun perusahaan asing dalam pemanfaatan sumber daya mineral dan batubara. Setelah 1 dekade diberlakukannya Undang-Undang Minerba, undang-undang tersebut dianggap sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebutuhan untuk pelaksanaan usaha di bidang pertambangan, mineral, dan batubara. Revisi Undang-Undang Minerba perlu dilakukan agar terciptanya harmonisasi dan sinkronisasi hukum guna menjadikan landasan yuridis yang efektif, efisien, serta komprehensif di bidang pertambangan batubara. Sampai pada akhirnya pada tanggal 12 Mei 2020, pemerintah mengesahkan revisi Undang-Undang Minerba, yaitu adanya revisi Undang-Undang Minerba membawa perubahan penerapan sistem sentralisasi terhadap kewenangan pengelolaan dan perizinan. Mengutip pada pendapat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (SDM) Pak Arifin Tasrif yang menyatakan bahwa penarikan kewenangan pengelolaan dan pemerintahan pusat dilakukan guna mengendalikan jumlah produksi dan penjualan terutama logam dan batubara sebagai komoditas strategis untuk ketahanan energi serta suplai hilirisasi logam. Beralihnya kewenangan pengelolaan dan perizinan kepada pemerintahan pusat berimplikasi pada kewenangan daerah yang mutlak di Kepras sehingga muncul pertanyaan apakah perlimpahan kewenangan dan perizinan kepada pemerintahan pusat merupakan keputusan yang tepat. Karena hingga saat ini implementasi dari Undang-Undang Minerba sebelumnya yang membagi kekuasaan atas penguasaan mineral dan batubara ke daerah provinsi itu masih kecolongan dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan, khususnya untuk mineral dan batubara. Sehingga usaha pertambangan yang ada kian hari makin menghadirkan kerusakan terhadap lingkungan karena ketidaksesuaian AMDAL sebagai syarat dikeluarkannya IUP. Perbandingan kewenangan pengelolaan
dan Perizinan Pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara dengan undang-undang revisinya, yaitu pengambil alihan sebagian besar kewenangan untuk mengatur dan mengelola mineral dan batu bara kepada pemerintahan pusat, termasuk di dalamnya berkaitan dengan penerbitan UIP. Revisi terhadap Undang-Undang Minerba merupakan bentuk langkah penyederhanaan perihal perizinan usaha pertambangan, namun dikhawatirkan kebijakan yang memudahkan pelaku usaha ini menyebabkan makin banyaknya kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat aktivitas usaha pertambangan. Walaupun memang daerah itu diberikan 0,5% dari hasil kegiatan pertambangan, hal ini tidak sebanding dengan besarnya resiko kerusakan, baik lingkungan sosial maupun ekonomi yang akan dialami pasca tambang. Karena tidak ada jaminan bahwa perusahaan sebagai pelaku usaha akan menata kembali kondisi alam seperti semula. Kebijakan di bidang mineral dan batu bara tersebut mempunyai tujuan yang baik, namun perlu disiasati dengan sistem pengawasan yang baik. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan kebijakan tersebut bisa berjalan sesuai tujuan yang ingin dicapai, yaitu penyederhanaan perizinan pertambangan. Baik, sekian dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.